Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pioner VNetwork Indonesia. Salam petir, jeder jeder jeder. Semangat pagi para pioner VNetwork Indonesia. Kembali lagi di channel saya di Muhammad Ahmad 13. Saya akan membahas tentang VNetwork lagi ya, dimana saya akan mencoba untuk membahas mainnet jaringan tertutup dan juga mainnet jaringan terbuka di VNetwork. Sebelumnya di VNetwork ini mengalami 3 fase ya, dimana fase pertama yaitu tentang desain, distribusi, dan juga tentang perancangan VNetwork ya di tahun 2019. Dan karena dan juga sudah masuk ke fase testnet ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah ada uji coba tentang testnet dan juga tentang vWallet, vSDK, testnet, dan juga KYC. Untuk KYC masih berjalan ya teman-teman, masih bertahap demi tahap. Ada yang sudah lulus KYC, sudah ada yang mendapat undangan KYC, dan juga ada yang belum dapat undangan KYC, karena member VNetwork sudah jutaan di seluruh dunia. Dan juga sekarang sudah masuk ke fase 3 ya teman-teman, yaitu tester mainnet tertutup. Nanti kita jelaskan tentang mainnet tertutup dan juga mainnet terbuka, dan juga tentang perkembangan di mainnet di fase-fase ketiga ini ya, dimana VNetwork sudah mengglobal ya, semua dunia atau negara pasti mining VNetwork. Kita lanjut ya teman-teman, dimana di mainnet jaringan tertutup ini, di mainnet ini ada 2 bagian ya, jaringan tertutup dan juga jaringan terbuka. Untuk penjelasan tentang jaringan tertutup, yaitu pengguna transaksi pioneer to pioneer atau pioneer to up dan juga up to pioneer yang diizinkan ya, dimana pioneer to pioneer itu maksudnya kalau teman-teman barter ya sesama pioneer yang mempunyai usaha atau mempunyai produk, teman-teman bisa beli produknya dia dengan menggunakan koin VNetwork. Nanti ada perhitungan ya teman-teman ya, tentang berapa sih yang harus kita bayar jika harganya sekian. Nanti ada website atau semacam website kalkulator yang sesuai dengan konsensus global berapa harganya, nanti kita praktekkan ya. Dan juga di sini pioneer to up, dimana pioneer to up ini teman-teman bisa belanja melalui marketplace langsung ya, atau mungkin marketplace yang sudah kerjasama dengan vendor VNetwork atau vendor-vendor yang sudah bekerja sama dengan VNetwork ya. Contoh ada V10 Mall atau V Buttermall atau VHub atau VTogo, dan juga masih banyak lainnya. Dan juga ada up to pioneer atau up to pioneer, mungkin teman-teman yang punya produk bisa jadi vendor ya, atau daftar di aplikasi yang sudah ditentukan oleh core team. Jadi benar-benar marketplace ya. Jadi untuk pertukaran fee untuk barang dan jasa ya teman-teman melalui aplikasi, dan juga transfer fee antar fintech untuk barang dan jasa. Ini yang diperbolehkan itu barang dan jasa antara peer to peer ya. Teman-teman bisa bayar menggunakan fee. Yang dilarang di mainnet tertutup ini dilarang keras ya teman-teman. Jika teman-teman lakukan tuh, akun teman-teman bisa kemungkinan akan di bainet atau bukan di bainet ya, atau dibekukan ya dengan beberapa tahun, karena sudah ada info yang sudah dibekukan akunnya ya, sampai berapa tahun baru bisa dibuka. Karena pelanggaran atau yang dilarang selama main tertutup yaitu pertukaran fee untuk mata uang fiat, itu dilarang ya teman-teman. Pertukaran fee untuk cryptocurrency lain atau kayak semacam exchange crypto lainnya dilarang. Transfer untuk fee untuk janjikan masa depan fiat atau cryptocurrency lainnya itu dilarang ya. Jadi dilarang melakukan selama masa mainnet tertutup ini teman-teman, hanya diperbolehkan peer to peer, peer to up, dan juga up to peer. Yang juga penjelasan dengan mainnet jaringan terbuka, yaitu periode jaringan terbuka berarti bahwa firmware dalam periode jaringan tertutup akan dihapus ya, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung dengan vMainet. Panggilan API tidak akan di firmware, dan pioneer akan dapat meninggalkan vNode. Nah, di jaringan terbuka ini dimana yang dilarang di jaringan tertutup, maka di jaringan terbuka itu sudah bisa ya teman-teman, cuma ada pertukaran mata uang fiat atau dengan cryptocurrency lain dan juga lain-lain ya. Jadi namanya sudah terbuka berarti sudah bebas ya. Kemungkinan bagi teman-teman yang sudah saldonya masuk ke available, itu kemungkinan sudah bisa melakukan transaksi barter ya. Dan juga semua negara sudah ada yang melakukan barter ya, baik di negara lain, Cina, Nigeria, Indonesia juga ada ya, dan ditentukan dengan konsensus global yang sudah ditentukan oleh pioneer seluruh dunia ya. Jadi konsensusnya itu sekitar 314.000 ya, 159, atau kalau di rupiah sih 4 miliaran ya, luar biasa ya.
Jadi teman-teman nanti bisa melakukan jaringan tertutup. Intinya teman-teman harus hati-hati ya, walaupun dengan sebagai kesepakatan, tapi kalau bisa itu dengan konsensus yang sudah ditentukan sama core team. Dan kita coba praktekkan di konsensus global ya. Oke, kita coba untuk melakukan ya untuk konversi mata uang negara masing-masing ya ke nilai pi. Kalau kita coba untuk ke rupiah ya, berapa sih transaksi yang harus kita lakukan ketika kita ingin membayar ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya, kita cek bareng-bareng. Untuk website ini hanya ibaratnya kalkulator ya teman-teman, hanya perhitungan aja ya, dengan sesuai dengan konsensus global ya. Ini jangan jadi patokan aja, ini ibaratnya hanya percobaan aja ya, atau agar teman-teman gak bingung ketika teman-teman melakukan barter ya ke sama vendor atau lainnya. Contoh teman-teman ingin melakukan ya, ingin beli baju atau apa dengan harga 500.000 dan berapa pi yang harus kita transfer ke vendor tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat pilih mata uang fiat. Di sini ada semua negara ada ya. Kita pilih Indonesia langsung ya teman-teman. Indonesia langsung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai konsensus globalnya 314.159 dolar ya, atau 4 miliar dikonvers ke rupiah. Contoh teman-teman belanja seharga 500.000. Jadi teman-teman transfer sekitar 0,001 ya, berbentuk fee. Jadi ini hanya untuk mempermudah teman-teman ketika melakukan barter. Contoh 5 juta 0,01 ya, atau 50 juta 0,1 ya, atau 500.000. Nah, di sini bisa teman-teman bisa lihat ya. Ini berapa ini? 500, oh ini 5 miliar ya, sorry. Kalau teman-teman contoh menghabiskan sekitar 60.000. Nah, jadi 0,0001 seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Ini hanya aplikasi menggunakan nilai tukar mata uang statis ya, berusia seminggu untuk saat ini untuk membuat konversi. Jadi hanya konversi atau perhitungan untuk mempermudah para pioner agar tidak bingung cara menghitungnya. Di sini ada website yang sangat keren yang bisa teman-teman gunakan ya ketika transaksi, teman-teman nggak bingung. Jadi jangan lupa untuk rubah dulu ke rupiah. Coba kita teks praktek, coba negara lain mana ya, rupiah ringgit. Nah, ini ringgit ya, kita tes ringgit ya, nilainya berapa nih, masuk jumlah produk berapa, 5 atau 10 ringgit nah, 0,0007. Jadi disesuaikan dengan negaranya masing-masing ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja seperti ini. Ini ibaratnya hanya perhitungan ya teman-teman, agar mempermudah para pioner untuk tidak salah transaksi atau jangan sampai kena tipu ya, atau ibaratnya kena dibohong-bohongin. Jadi ini hanya mempermudah teman-teman agar tetap ya, biar nilai teman-teman agar nilai fee teman-teman gak jatuh banget, karena di sini adalah konsensus global ya. Jadi sudah disetting dengan konsensus global agar teman-teman ketika bertransaksi itu agar tidak salah transfer ya. Kalau salah transfer itu kemungkinan harganya sudah beda juga nilainya. Jadi website ini hanya permudah teman-teman pioner untuk transaksi barter. Jadi baca sebagai penumpang atau cadangan ketika teman-teman bingung ya harus bayar berapa ketika harga tersebut. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan tentang nilai konsensus global fee website ini ya. Ini sangat mempermudah para pioner Indonesia untuk melakukan transaksi atau barter agar tahu nilai fee dengan harga rupiah. Oke, semoga bermanfaat. Salam.